Para katekumen dan calon penerima komuni pertama, silakan dicatat tema homili saya sore ini tentang menanggapi panggilan Allah. Para saudara-saudari dan khususnya kaum muda dan kaum remaja serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kalau saudara-saudari memerhatikan sambutan atau pidato perdana Paus terpilih, yakni Paus Leo ke-14. Saat itu beliau menyampaikan tentang misi kepausannya. Saya tertarik dengan satu kalimat yang diucapkan oleh Paus Leo ke-14 kelahiran Chicago ini. Beliau katakan begini, kita harus berusaha bersama untuk menjadi gereja misionaris. Untuk menjadi gereja misionaris. Apa yang dimaksudkan? Saya memahaminya begini, yakni menjadi gereja, menjadi umat Allah yang berani keluar dari egonya, berani keluar dari istilah lain, zona nyaman dan aman, untuk menjangkau orang lain, supaya Yesus dikenal dan Injilnya didengarkan. Inilah menurut hemat saya yang ingin menjadi misi kepausan Paus kita yang baru ini. Nah, gereja yang misionaris, menjadi gereja yang misionaris sebenarnya sudah ditampilkan oleh para pendahulu kita. Yang dalam bacaan pertama dihadirkan dalam sosok seorang bernama Paulus dan Barnabas. Dikisahkan di bacaan pertama, Kisah Para Rasul bab 13 ayat 14. Dilanjutkan ayat 43 sampai dengan 52. Di ayat 14 dikatakan begini. Pada suatu hari, Paulus dan Barnabas berangkat dari kota Perga lalu tiba di Antiokhia di daerah Pisidia. Pada hari Sabat mereka pergi ke rumah ibadat lalu duduk di situ. Di ayat 43 dikatakan, ketika ibadat selesai, banyak orang Yahudi dan penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu lalu mengajar dan menasehati mereka supaya tetap hidup dalam kasih karunia Allah. Inilah yang dilakukan oleh Paulus dan Barnabas. Mereka mengajar dan menasehati. Mengajar berarti bahwa apa yang mereka katakan sumbernya dari Injil. Supaya mereka yang mendengarkan pengajaran Paulus dan Barnabas
mengenal Yesus dan mengikuti Dia. Para saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, menarik kita perhatikan ketika Paulus dan Barnabas tiba dan tinggal serta berkarya di Antiokhia, di daerah Pisidia. Di ayat 52, ayat terakhir dari bacaan pertama tadi dikatakan, dan murid-murid di Antiokhia penuh sukacita dan penuh dengan Roh Kudus. Kehadiran dua rasul ini ternyata memberikan pengaruh yang besar bagi orang-orang di Antiokhia. Gereja yang misioner sudah dihadirkan dalam sosok Paulus dan Barnabas. Para saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mendiang Paus Fransiskus dalam pesan untuk hari doa sedunia untuk panggilan hari ini, yang ditulis ketika Paus Fransiskus sedang opname di Rumah Sakit Gemelli, Roma, 19 Maret yang lalu, menulis surat gembala atau pesan untuk hari Minggu panggilan ini. Antara lain dalam pesan itu Paus Fransiskus mengatakan secara khusus kepada orang-orang muda demikian. Gereja membutuhkan para imam, para religius, disebut juga para biarawan-biarawati, para misionaris, para pasangan suami istri yang tahu bagaimana mengatakan ya kepada Allah atas panggilannya dengan iman, harapan, dan kasih. Inilah yang dibutuhkan oleh gereja zaman ini, yang dikatakan oleh Paus Fransiskus. Sekali lagi, gereja membutuhkan para imam, kaum religius, para misionaris, dan para pasangan suami istri yang tahu bagaimana menjawab ya kepada Allah atas panggilannya dengan iman, harapan, dan kasih. Saya mencoba merenungkan kata-kata ini. Dan menurut hemat saya, bahkan gereja membutuhkan orang-orang muda Katolik yang tahu bagaimana mengatakan iya kepada Allah atas panggilannya dengan iman, harapan, dan kasih. Di depan kita ada miniatur kaum tertahbis dan para religius, para biarawan-biarawati. Ada yang jadi paus, ada yang jadi uskup agung, ada yang jadi bruder, ada yang jadi frater, ada yang jadi suster. Nah, saya mau tanya sama kalian, nak,
Ya, siapa di antara kalian yang berjubah ini yang kelak ingin menjadi uskup atau paus atau imam atau bruder atau suster atau frater? Siapa yang ingin? Coba angkat tangan. 1, 2. Saking beratnya tangan diangkatkan sama tetangga. Jangan-jangan tidak tulus nih keinginannya. Ya, ada 2 kurang lebihnya, ya mungkin lebih tapi yang lain di batin. Saya mau tanya sama orang-orang muda yang lain yang tidak berjubah. Ya, yang hadir dalam misa sore ini, siapa di antara kalian yang ingin menjadi imam atau bruder atau suster atau frater? Coba angkat tangan. Orang-orang muda, remaja, anak juga boleh. 1, lain lagi. Ada 2, 3. Sebelah sana ada? Tidak ada. Ada lagi? Oke, di belakang sana ada. Tapi sejauh pengamatan saya, yang berani angkat tangan ini masih level anak-anak. Ya, level anak-anak. Tapi yang level orang muda, dewasa, kayaknya belum berani ya mengatakan ya kepada Allah atas panggilannya dengan iman, harapan, dan kasih. Tidak ada atau belum ada. Ya. Karena itu Paus Fransiskus ketika menutup pesan untuk hari doa sedunia untuk panggilan, sekali lagi menyapa orang-orang muda Katolik begini. Kaum muda yang terkasih, saya mempercayakan peziarahan kemuritan kalian kepada Allah dalam penyertaan Bunda Maria, Bunda Gereja, dan panggilan. Ini perhatian Paus Fransiskus. Saya mempercayakan peziarahan kemuritan kalian kepada Allah dalam penyertaan Bunda Maria, Bunda Gereja, dan panggilan. Supaya apa? Ada 2 jawaban dari saya. Yang pertama, supaya orang-orang muda Katolik tetap ada dalam genggaman tangan Bapa. Seperti dikatakan dalam Injil tadi, Yohanes 10 ayat 29. Tidak seorang pun dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Itulah sebabnya Bunda Maria, Bunda Gereja, dan panggilan mau menyertai orang-orang muda. Supaya kalian tetap dalam genggaman tangan Bapa. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merebut kalian dari genggaman tangan Bapa. Karena kalian adalah aset gereja sekarang dan yang akan datang. Dan jawaban yang kedua ialah ini, supaya orang-orang muda bisa berani, mau, dan tahu
bagaimana mengatakan ya kepada Allah atas panggilannya dengan iman, harapan, dan kasih. Bapak Ibu, saudara-saudari, kaum muda, kaum remaja, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Mari kita juga mohon kepada Bunda Maria, Bunda Gereja dan Panggilan, khususnya hari ini dan di bulan Maria ini, agar kita yang sudah menanggapi panggilan Allah sebagai imam bagi saya, sebagai religius bagi para suster, dan sebagai pasangan suami istri bagi Bapak Ibu yang berkeluarga. Supaya kita tetap mampu untuk menjawab ya atas panggilan Allah dan tidak pernah ragu-ragu bahwa Allah memanggil kita seperti ada kita sekarang. Sebagai imam, sebagai suster, atau sebagai suami dan istri. Sebagai orang tua, papa, mama bagi anak-anak dalam keluarga. Lakukan dan lanjutkan panggilan itu dengan iman, harapan, dan kasih. Dan bagi yang belum menentukan status hidup yang pasti, mari bersama-sama kita mohon kepada Allah dengan perantaran Bunda Maria, Bunda Gereja, dan Bunda Panggilan, agar kita masing-masing tanpa kecuali berani, mau, dan tahu menjawab, menanggapi panggilan Allah dengan satu kata tanpa ragu. Iya. Tuhan memberkati.